Sumatera, pulau terbesar ketiga di Indonesia dan keenam di dunia. Secara historis, pulau ini seperti titik awal berbagai kerajaan Hindu dan Buddha hingga Islam datang berabad-abad kemudian. Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dengan ibu kota Banda Aceh adalah salah satu provinsi berstatus istimewa sehingga Aceh dianggap paling religius dari semua provinsi dan merupakan satu-satunya provinsi yang diperbolehkan menerapkan hukum syariah secara penuh dalam aspek adat keagamaan dan pendidikan kehidupan masyarakat. Secara historis, mereka sangat berbeda terhadap banyak hal, sehingga lahirlah Gerakan Aceh Merdeka atau GAM yang memiliki tujuan supaya Aceh lepas dari Indonesia. Konflik antara pemerintah Republik Indonesia dan GAM yang diakibatkan karena perbedaan keinginan ini telah berlangsung selama 3 dekade sejak tahun 1976 hingga 2005. Namun dalam hal apapun yang paling terkenal mungkin Masjid Baitur Rahman Banda Aceh. Sumatera Utara dan ibu kota terbesarnya Medan dengan suku terbesar masyarakat Batak, orang-orang juga sering bercanda menyebut Medan sebagai Gotham City. Gotham City sendiri sebenarnya merupakan sebuah kota fiksi pada film Batman yang digambarkan sebagai daerah dengan tingginya tingkat kejahatan dari aksi kriminal hingga kasus korupsi. Nah, begitulah kira-kira penggambaran Medan. Kalau di antara kamu ada orang Medan, tolong kasih tahu aku di kolom komentar ya. Sumatera Utara terkenal karena 2 hal, yaitu danau terbesar di negara ini dan danau vulkanik di dunia, Danau Toba. Dan dikenal orang Bataknya, juga banyak subkelompoknya. Mereka punya tradisi dan adat istiadat yang unik, seperti rumah bolon beratap lancip yang dilengkapi dengan kursi dan meja batu. Tarian wayang kayu tradisional Batak Sigale-gale, surat Batak disebut juga sebagai surat Nasampulusia, Sia-sia atau aksara Batak, salah satu aksara tradisional Indonesia yang berkembang di wilayah masyarakat Batak, Sumatera Utara. Selanjutnya, Riau dengan ibu kota Pekanbaru. Kelompok etnis terbesar Melayu dulunya berada di bawah Kesultanan Johor, yaitu orang Melayu. Itulah sebabnya saat ini, masyarakat Melayu merupakan mayoritas penduduk. Kita dapat melihat bekas Istana Siak Sri Indapura atau Istana Aseraya Hasimiah atau Istana Matahari Timur. Terkenal dengan musik talempong, sebuah alat musik pukul tradisional khas suku Minangkabau. Bentuknya hampir sama dengan instrumen bonang dalam perangkat gamelan. Riau dikenal sebagai provinsi penghasil minyak bumi terbesar di Indonesia. Terdapat 6 blok minyak bumi. Berikutnya Kepulauan Riau dengan ibu kota Tanjung Pinang, tetapi kota terbesar adalah Batam. Kelompok etnis didominasi oleh suku Melayu, dan sebagian merupakan suku Batak, Tionghoa, Minangkabau, dan Jawa. Jadi pada dasarnya karena tempat ini terletak dekat dengan Singapura, tempat ini sangat penting secara ekonomi. Dan tentu saja kota ini berbagi beberapa industri minyak lepas pantai. Kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas Batam memberikan kemudahan dalam perizinan terutama di bidang kepelabuhan. Untuk lama perjalanan dari Batam ke Singapura tidaklah terlalu lama, yakni bisa ditempuh dengan waktu 40 menit hingga 1 jam. Tergantung dari pelabuhan mana memulai perjalanan ke Singapuranya. Mungkin di antara kamu berminat pergi ke sana buat beli barang-barang murah? Selain mayoritas Melayu, ada kelompok penduduk asli lainnya yang gak boleh kita lupakan. Ada suku laut atau Sea Nomads. Merupakan salah satu komunitas pribumi yang mendiami wilayah perairan Kepulauan Riau. Dengan jumlah terbanyak sekitar 11,23%, terkonsentrasi berada di wilayah perairan Batam. Berada di sekitar Selat Malaka, Selat Phillip, dan Laut Cina Selatan. Selanjutnya, Sumatera Barat dengan ibu kota Padang. Kelompok etnis terbesar Minang atau Minangkabau, orang-orangnya dikenal sebagai intelektual, mereka cerdas secara politik dan pengusaha sukses. Itulah sebabnya mereka kadang-kadang memiliki stereotip pelit. Namun penilaian ini tentunya tidak sepenuhnya benar. Hal ini dikarenakan orang Minang dikenal pandai berdagang dan berhitung, sehingga sikap penuh perhitungan tersebut
yang membuat orang salah menilai. Faktanya, masyarakat Minang merupakan orang yang sangat selektif, termasuk dalam hal menggunakan uang. Setiap orang Indonesia akrab dengan kelompok masyarakat terbesar di sini, dengan ciri khas pakaian adat menggunakan kain tenun dan adanya corak emas untuk memberikan kesan mewah. Mereka suka memakai kain berwarna emas. Rumah gadang disebut juga rumah gonjong atau rumah bagonjong, dan Masjid Raya Sumatera Barat berbentuk gonjong. Hidangan yang terkenal di sini dan paling aku suka, daging sapi rendang. Provinsi Jambi, ibu kotanya Jambi. Kelompok etnis terbesar Melayu Jambi merupakan hasil perpaduan dari berbagai subras manusia dan pengaruh kebudayaan sejak 10.000 sebelum Masehi. Migrasi manusia dari utara atau Mongoloid dan selatan atau Austro-Melanesoid membentuk Proto-Melayu dan Deutero-Melayu. Nama Melayu berasal dari kerajaan Melayu yang pernah ada di kawasan Sungai Batanghari. Karena itulah Jambi dikenal dengan julukan Bumi Melayu. Konon nama Jambi berasal dari kata Jambe yang berarti pinang, yang merupakan nama seorang ratu yang bertahta, yaitu Putri Selaras Puinang Masak. Jambi adalah tempat yang menarik bagi banyak situs bekas kerajaan Sriwijaya. Kita bisa melihat sisa-sisa kerajaan dengan situs arkeologi Candi Muaro Jambi, sebuah kompleks percandian agama Hindu-Buddha terluas di Asia Tenggara, dengan luas 3.981 hektar, yang kemungkinan besar merupakan peninggalan kerajaan Sriwijaya dan kerajaan Melayu. Juga terkenal sebagai tempat terbaik untuk melihat harimau Sumatera dan badak Sumatera yang sangat langka, paling rawan punah di dunia. Walaupun mayoritas orang Melayu, di sini mereka mempunyai dialeknya sendiri yang berbeda. Bahasa Melayu yang terdapat di Provinsi Jambi terdiri atas 8 dialek. Terdapat 7 jenis bahasa yang digunakan oleh penduduknya, yaitu bahasa Bajau Tunggal 1, Banjar, Bugis, Jawa, Kerinci, Melayu, dan Minangkabau. Provinsi Sumatera Selatan, ibu kota Palembang. Etnis terbesar Palembang atau Melayu Palembang dahulu kala dikenal dengan julukan sebagai Venesia dari Timur. Karena lebih dari 100 sungai dan anak sungai melintas dan mengalir di dalam kota ini, mereka memiliki banyak rumah panggung di atas air. Menurut prasasti yang berangkat tahun 16 Juni 682, pada saat itu oleh penguasa Sriwijaya, didirikan Wanua di daerah yang sekarang dikenal sebagai Kota Palembang. Beberapa orang mengatakan ini adalah tempat kelahiran bahasa Melayu dan kelompok etnis terbesar di sini, masyarakat Melayu Palembang. Kamu dapat menemukan arsitektur tradisional rumah bagi, bahkan terpampang di uang kertas Rp10.000. Pagoda Pulau Kemarau yang terletak di daerah industri, yaitu di antara pabrik pupuk Sriwijaya dan Pertamina Pelaju dan Sungai Gerong. Terkenal dengan industri karet dan penghasil sawit terbesar urutan ketiga di Indonesia. Provinsi Bangka Belitung, ibu kota Pangkal Pinang, dengan kelompok etnis terbesar Melayu Bangka dan Belitung sekitar 69%, dan etnis Tionghoa dengan populasi 11%. Jadi tempat ini terdiri dari 2 pulau besar utama, Bangka dan Belitung, maka secara kolektif disebut Babel. Penghasil timah terbesar di tanah air mencapai 90% dari total produksi timah di Indonesia, dan menempatkan Indonesia sebagai salah satu negara penghasil timah terbesar di dunia. Belum lengkap rasanya liburan ke Pulau Belitung kalau belum merasakan mie atep, mie kuning kuah kental dengan udang, potongan kentang rebus, irisan timun, serta taburan emping di atasnya. Kemudian ada sup ganggan khas Bangka dan rujak Bangka. Rumah panggung keindahan tenun cual kain khas Bangka Belitung. Tempat ini juga terkenal dengan orang Tionghoa yang telah tinggal di sini secara turun-temurun sejak abad ke-13. Sebagian besar keturunan Tionghoa Hakka. Provinsi Bengkulu, ibu kota Bengkulu. Etnis terbesar Rejang dan Serawai. Jadi ringkasnya, ini adalah tempat yang mungkin paling banyak penduduk Inggris, pengaruh, dan sisa-sisanya masih dapat ditemukan di sini. Pangkalan untuk faktori dagang yang pertama didirikan oleh Inggris di Bengkulu.
Itulah kemudian dikenal sebagai Fort York. Benteng York sendiri didirikan pada tahun 1685 di sekitar muara Sungai Serut. Mungkin sebagian kita masih belum tahu kalau dulunya Belanda dan Inggris sepakat untuk melakukan tukar guling atas Singapura dan Bengkulu. Dalam Traktat London tanggal 17 Maret 1824, Belanda melepaskan seluruh haknya atas Singapura kepada Inggris, dan sebagai imbalan Belanda memperoleh Bengkulu. Sejarah Rafflesia arnoldi ditemukan pada 1818 oleh Dr. Joseph Arnold dan Sir Thomas Stamford Raffles, seorang negarawan Britania, Gubernur Jenderal Hindia Belanda, dan Letnan Gubernur Jenderal Bengkulu. Bunga ini ditemukan pertama kali di suatu tempat dekat Sungai Mana, Lubuk Tapi, Kabupaten Bengkulu Selatan, sehingga Bengkulu dikenal sebagai Bumi Rafflesia. Provinsi Lampung, Ibu Kota, Bandar Lampung. Kelompok etnis terbesar bukan Lampung. Mereka hanya sekitar 25%. Sebenarnya 62% orang Jawa. Keberadaan orang Jawa di Lampung terkait dengan transmigrasi dari Jawa ke Lampung. Transmigrasi pertama pada tahun 1905 hingga 1941 pada masa Hindia Belanda yang disebut kolonialisasi. Program perpindahan penduduk versi Hindia Belanda pada abad ke-20. Saat itu, Lampung didatangi penduduk dari Bagelen, Karesidenan Kedu. Sebanyak 155 kepala keluarga ditempatkan di Gedong Tataan, sekarang ibu kota Kabupaten Pesawaran. Transmigrasi zaman Hindia Belanda dilakukan atas latar belakang politik balas budi. Setelah Belanda mendapatkan keuntungan atas kerja paksa di bawah kultuurstelsel atau sistem tanam paksa, transmigrasi juga untuk menguraikan kemelaratan di Pulau Jawa. Memiliki beberapa pusat konservasi seperti Taman Nasional Waikambas yang memiliki banyak gajah, memiliki banyak destinasi wisata yang menarik. Salah satunya adalah Gunung Anak Krakatau. Lampung dinilai sebagai salah satu provinsi di Indonesia yang memiliki potensi pariwisata, dikenal memiliki pantai dengan panorama yang indah.